Peluang bisnis bawang merah kemasan banyak ditangkap pengusaha skala mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, baik di sentra produksi bawang merah seperti di Brebes, Jawa Tengah, Cirebon, Jawa Barat, atau di Palu, Sulawesi Tengah, maupun di perkotaan yaitu Jabodetabek. Inspirasi untuk bisnis ini bisa datang dari mana saja, termasuk dari teman. Seperti halnya Budi Nur Hadi, seorang guru swasta di daerah Kuningan, Jawa Barat, mendapat ide bisnis dari temannya sesama pengajar. Pria kelahiran 1985 itu bercerita, mulai bisnis bawang goreng di November 2016. Menurutnya, bawang goreng menjadi pilihan bisnis Nur Hadi karena merupakan salah satu makanan favorit keluarga. Nur Hadi memberi merek nama goreng dagangannya Bagoy Lada, singkatan dari bawang goyeng, pedas. Memang dalam menjalani bisnis pasti ada tantangan. Nur Hadi menyebut tantangan itu diantaranya adalah membagi waktu antara mengajar dan memproduksi bawang goreng. Belum lagi, masih belum sempurnanya produk karena masih banyak minyak. Akhirnya ia mencari mesin pengering makanan hingga Cirebon, sampai akhirnya mendapatkan spinner dari online. Berkat kerja kerasnya, bisnis bawang gorengnya terus berkembang. Kini usaha yang dibangun bersama istrinya sudah bisa memperkerjakan 7 orang. Saat ini produksi bawang goreng yang dijualnya seharga Rp25.000 dalam kemasan 100 gram hingga Rp125.000 per kemasan 500 gram. Dalam sebulan, rata-rata penjualan Nur Hadi mencapai 1.000 kemasan. Bawang goreng itu dipesan dari berbagai wilayah di Indonesia, namun yang paling banyak dari wilayah Jabodetabek dan Yogyakarta. Omset yang ia terima mencapai rata-rata Rp30 juta per bulan, dengan keuntungan bersih Rp5 hingga Rp7 juta per bulan. Kisah lain datang dari Anik. Ia memulai usaha pertamanya bisnis bawang goreng di tahun 2015 dengan modal uang hanya Rp50.000. Dengan modal tak seberapa, kini ia mampu menghasilkan omset rata-rata per hari sekitar Rp35 juta. Anik bercerita, awal mula ia memulai usaha sebenarnya berasal dari sebuah keisengan yang ia jalankan untuk membantu perekonomian rumah tangganya. Ia mulai usaha dari ide dan cara yang sangat sederhana. Dari 2 kilo bawang merah yang pengerjaannya ia lakukan sendiri, dari mengupas, mengiris hingga menggoreng. Hingga akhirnya Anik dikenal dengan brand usaha Berkah Brambang Goreng Sumardi Anik atau BBGSA. Ibu rumah tangga asal Solo ini kini bisa membungkam hinaan banyak orang saat ia mulai usaha yang banyak dipandang orang remeh. Anik kini berhasil meraih omset puluhan juta rupiah per hari dari usaha bawang goreng, hingga ia bisa membeli motor, mobil, sawah, dan bangun rumah. Walaupun banyak suara-suara yang bilang, cuma jualan bawang goreng, bisa beli apa-apa, pasti menggunakan pesugihan. Sementara, kisah pebisnis bawang goreng bernama Mia Claudia yang baru berusia 23 tahun. Perempuan asal Kabupaten Pati ini sukses menjadi owner bisnis bawang goreng. Ia telah menekuni lebih dari 1 tahun. Dari awalnya ide datang secara tiba-tiba. Produk bawang gorengnya diberi nama Bawang Goreng Mama Mia Indonesia dengan strategi pemasaran melalui endorse ke Selebgram. Tak hanya itu, berbekal public speaking yang baik, setiap hari Mia melakukan siaran langsung dan juga mengunggah video tentang bawang goreng miliknya di media online. Mia mengatakan ia membuat bawang goreng menggunakan bawang merah 100% dengan kualitas tidak diragukan lagi. Minyak untuk menggorengnya pun pilihan sehingga hasil gorengan bawang sangat minim yang menempel. Melihat beberapa kesuksesan pebisnis bawang goreng itu, kita bisa melihat bahwa tren bisnis bawang goreng kemasan sangat menjanjikan. Walaupun penjualan bawang goreng kemasan sudah dikenal sejak lama dan mudah dijumpai di pasar dalam kemasan sederhana, karena bawang goreng ini biasa digunakan sebagai pelengkap makanan seperti bakso, nasi goreng, dan bubur, serta lain-lain. Tapi perkembangan zaman berubah, inovasi terus berkembang, permintaan bawang goreng ikut meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya produk bawang goreng yang kini dibuat dengan rasa yang berbeda-beda, yang dijajakan dari toko oleh-oleh dan supermarket hingga media online.
Berjualan bawang goreng dengan modal hanya 1 juta rupiah saja bisa menghasilkan omset puluhan juta dalam sebulan. Tapi tidak banyak orang yang mengira bahwa sebetulnya berjualan bawang goreng bisa menjadi ladang pundi-pundi yang sukses melihat peluang bisnis ini. Meskipun bawang goreng terdengar remeh, akan tetapi hasilnya bisa menggunung, terutama jika kamu konsisten mengerjakannya. Usaha yang satu ini menjadi salah satu usaha yang tidak ada matinya. Lalu, berapakah sebenarnya keuntungan yang bisa didapat dari bisnis bawang goreng? Seperti biasanya, untuk menghitung keuntungan, kamu perlu mengurangi total pendapatan dengan biaya operasional. Bahan utama bawang goreng adalah bawang merah. Sayangnya, bawang merah kadang punya masalah ketika musim hujan misalnya, di mana biasanya kualitasnya kurang bagus, ukurannya pun kecil-kecil ataupun kadang busuk. Untuk itu, bagi kamu yang menekuni bisnis ini, harus bisa mencari pemasok atau petani langsung yang bisa memberikan bawang merah yang berkualitas dengan harga yang murah. Untuk di awal-awal usaha, mungkin kamu bisa bekerja sama dengan petani bawang merah. Tetapi jika usaha sudah berkembang, bisa menyewa lahan dan menanam bawang merah sendiri. Tentu saja ini bisa menekan biaya bahan utama. Jangan lupa untuk mencari bawang merah yang punya ukuran besar, karena tujuannya nanti akan digoreng. Dengan ukuran bawang merah besar, maka irisan bawang merah pun akan besar. Dan untuk mendapatkan hasil irisan yang rapi dan bagus, gunakan alat potong yang tajam. Kalau perlu, beli alat potong iris khusus jika usahamu mulai berkembang dan besar, sehingga hasil potongannya akan sama. Pastikan juga alat masak dalam keadaan bersih dan terkontrol, karena ini akan membuat hasil gorengan yang baik. Dan supaya hasil gorengan renyah, gunakan mesin penyaring minyak, agar tidak ada lagi kandungan minyak yang menempel. Hal ini pun akan membuat bawang goreng menjadi renyah dan crispy. Selain itu juga bisa lebih awet dan tahan lama. Bawang goreng mungkin sudah biasa di kalangan masyarakat Indonesia. Tapi, supaya menjadi luar biasa, coba mengemas dengan cara yang berbeda. Dari segi desain kemasan, harus dibuat lebih menarik agar mampu memikat konsumen. Selain itu, kemasan juga bisa memberikan daya tahan yang bagus untuk bawang goreng ini. Usahakan menggunakan kemasan toples bukan plastik. Untuk pemasaran, bisa menggunakan media online. Kalau perlu, media online belakangan ini banyak dimanfaatkan untuk penjualan, terutama di media online TikTok ataupun Instagram. Setelah itu, jangan lupa buatlah kemasan varian bawang goreng siap saji mulai dari harga termurah hingga harga kiloan, sehingga banyak orang yang memilih sesuai kebutuhan mereka.